Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal SBMPTN karena sudah dekat ujian masuk perguruan tinggi ya. Lanjut ke soalnya. Materi dari soal ini masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu pengantar sejarah. Materi khususnya ini subbabnya tentang cara berpikir atau konsep berpikir sejarah. Langsung ke soalnya. Berdasarkan sifatnya yang empiris, sejarah harus bersandar pada pengalaman sebenarnya. Sejarawan dituntut untuk menghindari kesalahan penempatan waktu dalam peristiwa sejarah. Penempatan peristiwa sejarah dalam konteks waktu yang salah disebut, di sini opsinya A. Sinkronis, B. Anakronis, C. Diakronis, D. Kronik, E. Kronologis. Pembahasannya, kita diminta untuk mengetahui cara berpikir sejarah. Yang pertama ada kronologi. Kronologi ini adalah penempatan waktu atau urutan waktu dalam peristiwa sejarah. Misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini adalah istilah yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang nomor 2 ada diakronis. Diakronis ini kalau kita artikan secara definisi memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Namun arti dari diakronis ini bisa kita ganti dengan kata-kata penting. Memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang itu maksudnya dalam peristiwa sejarah kita tidak mengingat semua hal yang terjadi di masa lalu. Namun kita hanya akan mengulangi dan mengingat peristiwa yang terjadi di masa lalu yang sifatnya penting. Contohnya kalau saya sebutkan tahun 1945, kita mungkin bisa langsung mengingat peristiwa proklamasi. Padahal tahun 1945 itu panjang, jangka waktunya 12 bulan. Namun kita ingat waktu yang sempit atau ruang yang sempit saja, yaitu peristiwa kemerdekaan 17 Agustus. Maka dari itu, memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang, bisa kita ganti pengertiannya dengan penting. Lalu yang nomor 3, kita harus bisa mengetahui apa itu sinkronis. Dari katanya saja sinkron, berhubungan atau konektivitas gitu kan. Sinkronis nih kalau didefinisikan kebalikan dari diakronis, memanjang dalam ruang, menyempit dalam waktu. Namun bisa kita ganti pengertiannya dengan hubungan antar peristiwa. Maksudnya bagaimana? Setiap peristiwa sejarah itu pasti akan mengakibatkan peristiwa lainnya. Dan peristiwa sejarah itu terjadi karena ada latar belakang peristiwa sebelumnya. Contohnya, kenapa Indonesia merdeka? Karena sebelumnya itu Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Kenapa Jepang kalah dalam Perang Dunia II? Karena Jepang itu dibom atom, gitu kan? Namun bisa juga berlaku maju. Apa yang terjadi setelah peristiwa kemerdekaan? Ada sidang PPKI 1. Lalu apa yang terjadi setelah sidang PPKI 1? Ada sidang PPKI 2. Jadi sinkronis di sini maksudnya hubungan antar peristiwa. Jadi bisa diganti artinya ya, bukan memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang saja, atau memanjang dalam ruang atau menyempit dalam waktu. Jadi artinya biar lebih simpel diganti hubungan antar peristiwa. Lalu yang nomor 4 ada periodisasi. Periodisasi ini maksudnya pembabakan dalam peristiwa sejarah. Periodisasi ini adalah gambaran besar dari kronologi sebenarnya, di mana ada ciri-ciri dan kesamaan peristiwa dalam jangka waktu tertentu dikelompokkan menjadi sebuah periode. Contohnya, kita mengenal ada Orde Lama, ada Orde Baru. Kenapa disebut Orde Lama? Karena ciri-cirinya sama-sama waktu itu diperintah oleh Presiden Soekarno. Kenapa disebut Orde Baru? Karena waktu itu diperintah oleh Presiden Soeharto. Jadi periodisasi itu pembabakan peristiwa sejarah berdasarkan kesamaan ciri-cirinya. Dan soal kita bertanya tentang yang nomor 5 ini. Sengaja saya jarakkan karena ini adalah cara berpikir sejarah namun bukan sejarah, yaitu anakronis. Anakronis ini membantu kita membedakan mana yang sejarah, mana yang bukan. Jadi cara berpikir sejarah ya, di mana anakronis ini pengertiannya ketidakjelasan, ketidakpastian dalam penempatan waktu dan peristiwa sejarah. Contohnya, raja ini lahir ketika hujan turun. Hujan turun bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi itu sifatnya anakronis dan bukan merupakan sebuah peristiwa sejarah. Karena sejarah itu harus empiris, harus pasti dan benar-benar terjadi. Kecuali kita bilang kayak Soekarno lahir pada tahun 1901. Itu benar. Jadi anakronis itu ada penempatan waktu yang salah dan ketidakjelasan. Jadi untuk soal kita ini jawabannya adalah B, anakronis. Bisa dilihat di sini ya, opsinya yang B.
Jadi perlu diingat lagi, anakronis itu membantu kita membedakan mana yang sejarah, mana yang bukan. Jadi anakronis itu cara berpikir sejarah tapi bukan sejarah ya. Kalau kita bahas opsinya yang belum kita bahas mungkin yang D ya, kronik. Kalau kronik itu artinya catatan perjalanan. Oke teman-teman, itu pembahasan tentang materi pengantar sejarah, lanjutan dari soal sebelumnya ya. Pembahasan lengkapnya bisa kalian lihat di card yang ada di dalam video ini atau kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga kalian lulus di universitas dan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Sekian dan terima kasih.